Film ini mengisahkan seorang pemuda yang berusaha menjinakkan pohon dewa, yaitu pohon yang disakralkan para penduduk desa, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Kayu dari pohon dewa bisa berubah menjadi senjata mematikan. Semua ini harus disempurnakan dengan ilmu sihir ajaib terlebih dulu, yang konon dimiliki khusus oleh keluarga Tang. Banyak kelompok yang menginginkan kayu dan kesaktian pohon tersebut, hingga membuat kerusakan dan korban berjatuhan disebabkan serangan para iblis. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Awal film memperlihatkan hutan belantara. Di sana terdapat seorang gadis yang bernama Gu sedang mengambil bibit pohon dewa. Pohon dewa adalah pohon yang memiliki kekuatan sihir yang besar. Kayu dari pohon ini konon bisa berubah menjadi mekanisme senjata dan lain-lain, yang tentu dilengkapi dengan ilmu sihir. Wanita ini sangat membenci biru pembasmi iblis. Dari itu, dia sangat berharap bisa membasmi semua orang-orang dari biru tersebut. Tak lama kemudian, anak buahnya datang dan langsung membawanya pergi. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan sebuah desa penjaga pohon dewa. Pohon ini sangat disakralkan penduduk di sini. Seseorang anak perempuan juga terlihat menghibur penduduk dengan menari di depan pohon dewa yang telah tumbang. Di sana juga terdapat beberapa orang yang ditugaskan biru pembasmi iblis untuk berjaga-jaga. Karena menurut rumor kerajaan, pohon dewa yang ada di desa ini akan segera bangkit. Namun di antara prajurit ini sama sekali tak melihat tanda-tanda itu. Perintah untuk kembali ke kerajaan pun diterima dari seekor merpati. Mereka pun kembali ke kerajaan. Akan tetapi keanehan mulai terjadi. Racun dari pohon dewa kini mulai menyerang penduduk setempat. Di tengah perjalanan, ketiga prajurit itu berpapasan dengan prajurit lainnya yang menuju ke desa pohon dewa. Seseorang di antaranya mulai merasakan aneh dengan misi yang terjadi. Tak lama kemudian, getaran dahsyat dirasakan. Ternyata pohon dewa itu bangkit dan menyerang semua penduduk di malam itu. Siluman-siluman pohon juga dengan brutalnya membunuh semua warga. Di saat itu prajurit dari biru pembasmi iblis datang. Warga setempat mencoba minta bantuan kepada mereka. Namun warga desa justru dibantai karena ini adalah perintah dari ketua mereka. Ketua dari biru ini beranggapan jika semua penduduk telah terinfeksi racun dari pohon dewa yang bisa membuat korbannya dikendalikan roh iblis. Akhirnya semua prajurit berusaha membinasakan siluman ini beserta penduduk yang ada. Kerusakan desa sangat parah. Para prajurit sendiri tak bisa mengalahkan siluman yang mengamuk menyerang mereka. Di saat seperti ini, datanglah prajurit tadi. Ia merasa aneh dengan tindakan prajurit lainnya yang dengan seenak sendiri menebas penduduk yang ada. Prajurit ini bernama Tang Liangfeng. Dia tergabung dalam biro rahasia. Seorang prajurit marah melihat Liangfeng tak bertindak apapun untuk membantu. Tampaknya, Liangfeng tak senang melihat mereka membunuh penduduk desa. Prajurit itu lalu menjelaskan jika semua ini adalah perintah Tuan Zhang karena penduduk telah terinfeksi. Mendengar ini, Liangfeng mengeluarkan kotak kayu yang kemudian berubah menjadi mekanisme sakti. Liangfeng lalu menyerang siluman kayu tersebut. Kotak kayu itu bisa berubah menjadi senjata dan pelindung apapun. Karena terdesak, Liangfeng akhirnya berlindung dan melakukan serangan panah api. Siluman kayu itu pun musnah. Namun di antara prajurit yang masih hidup sangat marah kepada Liangfeng karena tak memberi aba-aba sebelumnya. Liangfeng yang melihat prajurit itu terinfeksi dengan segera menyerangnya. Di saat seperti itu prajurit yang lain datang. Ia tak menyangka jika Liangfeng telah membunuh rekan mereka.
Setelah menyelesaikan misi, Liu Feng kemudian menghadap ketua untuk melapor. Kecepatan skateboardnya sendiri mampu menempuh waktu 1553 mph. Di sisi lain, tampak prajurit yang tak senang dengan Liu Feng membuat laporan yang menyudutkan prajurit rahasia. Orang ini bernama Zhen. Dia terus memprovokasi komandan mereka yang bernama Zhang. Di saat itu Liu Feng datang dan menjelaskan jika perintah tersebut berisi pemusnahan desa atau semua makhluk hidup yang terinfeksi, tak terkecuali teman ataupun dia sendiri jika terinfeksi. Sebelumnya, komandan menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi akan berubah menjadi pohon mati dan tak bisa diselamatkan. Zhen menolak alasan itu karena ia melihat jika salah satu rekannya dibunuh oleh Liu Feng. Di saat itu juga, seseorang bernama Lu Yin memberikan penjelasan jika tindakan Liu Feng telah benar karena prajurit tersebut telah terinfeksi racun dari pohon dewa. Mendengar ini, Komandan Zhang percaya. Ia kemudian menolak gagasan yang menyudutkan Liu Feng. Zhen bersama rekannya dari aliran prajurit terbuka tak terima keputusan ketua mereka. Namun ketua Zhang menyuruh mereka bubar dan menutup kasus desa pohon dewa. Di halaman kerajaan, Liu Feng mendapat bulian dari beberapa prajurit terbuka lainnya. Di sana Lu Yin datang menengahi mereka dan mengajak Liu Feng makan bersama. Di depan gerbang rumah, Lu Yin menginjak jebakan. Tanpa diketahui seseorang wanita lalu menyerang. Ternyata wanita ini adalah adiknya Lu Yin. Dia bernama Lutong. Lutong sengaja menyerang untuk menguji kemampuannya. Liu Feng sendiri kagum dengan peningkatan ilmu yang dimiliki. Lu Yin adalah orang yang telah mengasuh Liu Feng selama ini. Setelah peristiwa pembantaian keluarganya, dia diangkat menjadi saudara keluarga Lu Yin. Liu Feng sendiri sangat berterima kasih kepada kedua kakak beradik ini. Di saat itu, Lu Yin memberikan Liu Feng pedang kuno yang memiliki ilmu sihir dan belum dipecahkan. Ukiran-ukiran yang terdapat di pedang itu merupakan tulisan rahasia. Malam ini pun kebahagiaan keluarga ini sangat terlihat. Di sisi lain, Gong Suki saat ini bekerja sama dengan wanita yang bernama Gu. Mereka membuat patung dewa raksasa dengan sisa-sisa dari pohon dewa. Patung ini akan dengan mudah menghabisi biru pembasmi iblis. Namun untuk menyempurnakan patung ini, mereka harus mendapati sihir ajaib yang konon dimiliki oleh keluarga Tang. Gu juga memberitahu Qi jika ada seseorang yang pernah berkhianat dengan keluarga Gongsu di kala itu, ketika keluarga Gongsu berusaha merampas sihir ajaib dari keluarga Tang. Orang itu tak lain adalah Lu Yin yang saat ini bersembunyi di biru pembasmi iblis. Mendengar ini, Qi sangat tak menyangka. Gara-gara kegagalan itu dia mendapat hukuman dari kaisar dengan diamputasi kedua kakinya. Qi saat ini akhirnya tahu siapa orang yang pernah berkhianat dengan keluarga Gongsu. Di lain tempat, para prajurit membawa pesan kepada Lu Yin dan Liu Feng jika Komandan Zhang memanggil mereka. Sempat salah satu prajurit itu terkena dengan jebakan Lutong. Singkat cerita, Lu Yin lebih dulu menghadap ke komandan. Di sana Komandan Zhang memberitahu jika kaisar pernah memanggilnya. Komandan Zhang diperintahkan kaisar agar mengantar sobekan surat gulungan Luban milik keluarga Gongsu. Karena hal ini berkaitan langsung dengan pertahanan militer dinasti Zhou, maka komandan tak ada pilihan. Perlu diketahui, jika sobekan gulungan Luban ini adalah milik keluarga Tang yang telah diserahkan kepada utusan keluarga Gongsu. Namun karena ada pengkhianat dari keluarga Gongsu, surat itu menghilang. Perintah kaisar tentu tidak bisa dilaksanakan oleh keluarga Gongsu, sehingga Qi yang sebagai pemimpin di kala itu dihukum oleh kaisar dengan diamputasi kedua kakinya. Kekesalan Qi akhirnya dilampiaskan kepada keluarga Tang. Dari sinilah permasalahan kedua kelompok dimulai. Keluarga Gongsu mendapat prioritas dari kaisar karena kemampuannya menciptakan mekanisme pertahanan kerajaan. Sedangkan keluarga Tang karena kelebihannya memiliki sihir ajaib. Atas perintah sang komandan, Lu Yin siap melaksanakan. Walau tugas ini sama saja membunuh diri, namun dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Sebelum berangkat, komandan sendiri bertanya seberapa lama dia telah bekerja. Lu Yin menjawab, dia telah bekerja selama 10 tahun. Komandan lalu mengingatkan, Lu Yin telah bergabung di biro ini selama 12 tahun 9 bulan dan 22 hari. Komandan tampak lebih tahu tentang dirinya.
Sekarang giliran Lim Feng yang akan menghadap. Tampak ia melihat Lu Yin menyembunyikan sesuatu. Komandan Zhang kemudian bertanya kepada Lim Feng mengenai peristiwa pembantaian keluarganya di masa lalu. Lim Feng akhirnya teringat dengan kengerian di mana kedua orang tuanya dibunuh dengan mekanisme ciptaan keluarga Gongsu. Di saat itulah komandan datang menyelamatkannya. Komandan berkata, jika Lim Feng harus menemukan orang dari keluarga Gongsu yang telah berkhianat itu. Komandan juga memperlihatkan kotak penyegel gulungan Luban yang telah dibuka dan dirusak orang lain. Dalang dari pembantaian keluarga Tang tentu orang yang telah berkhianat kepada keluarga Gongsu. Komandan lalu memerintahkan Lim Feng agar mengikuti pergerakan Lu Yin dalam mengantar surat sobekan Luban tersebut. Di sisi lain, ternyata prajurit terbuka telah memporak-porandakan rumah Lu Yin. Di sana ia sangat mencemaskan Lutong. Dengan ilmu magis, Lu Yin dapat mengetahui kejadian sebelumnya jika Lutong ternyata berhasil lolos. Kini Lim Feng mulai mengawasi saudara angkatnya itu. Dia juga tak segan akan membunuhnya jika Lu Yin melalui arah jalan yang salah. Terlihat Lu Yin sepertinya berziarah di makam seseorang. Ia kemudian melanjutkan perjalanan. Di saat itu Lim Feng menunjukkan dirinya dan berkata, kenapa Lu Yin membuang muka terhadapnya ketika di markas Biro? Lu Yin menjawab, dia hanya fokus dengan perintah sang kaisar yang diberikan komandan. Saat ini kecurigaan Lim Feng mulai ditampakkan. Lu Yin hanya bersikap layaknya kakak beradik dan tak ada masalah apapun. Meski Lim Feng tahu jika tugas ini sama artinya membunuh diri, ia kemudian memaksa ikut untuk mengantar gulungan tersebut. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan keluarga Gongsu. Di sana terlihat mekanisme mengawal setiap prajurit. Tak lama kemudian, seorang anak kecil yang bernama Mu datang menuntun mereka menghadap keluarga Gongsu. Sempat Lim Feng terkejut dengan keberadaan anak ini. Lu Yin lalu bertanya mengenai anak ini. Lim Feng menjawab, jika anak ini adalah satu-satunya orang yang diselamatkannya ketika membasmi desa pohon dewa. Karena ia merasa kejadian yang dialami anak ini tak jauh beda dengan kehidupannya di masa lalu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ternyata Mu dijadikan pelayan oleh Gongsuki karena ia memiliki kelebihan khusus. Itu alasan kenapa ia terus menari di depan pohon dewa waktu itu. Lu Yin dan Lim Feng sepakat akan berpencar terlebih dulu agar kedatangan mereka tak dicurigai mencari sesuatu yang berbeda dari tugas ini. Lim Feng kemudian membawamu melalui jalan yang berbeda. Setelah sampai, Lu Yin disambut beberapa prajurit. Ia kemudian menotok prajurit itu seperti patung. Di lain sisi, Lim Feng bertanya siapa sebenarnya Mu. Dia menjelaskan jika dirinya tak lain adalah pelayan yang dipekerjakan Gongsuki untuk menjaga pohon dewa serta mencari benih ajaib. Namun Mu tak menyangka jika Gongsuki memberikan pohon dewa sihir jahat sehingga ia bangkit dan menyerang semua penduduk. Atas hal ini, Mu kehilangan semua orang yang dicintai. Mendengar ini, Lim Feng teringat dengan kejadian yang menimpa keluarganya waktu itu. Mu juga meminta agar Lim Feng membalaskan dendamnya. Hal ini persis terjadi ketika ia meminta komandan untuk membalaskan dendamnya. Lim Feng kemudian membujuk agar Mu lebih tenang serta membawanya ke Gongsuki untuk mengetahui kebenaran yang terjadi mengenai benih ajaib yang dicurinya selama ini. Di tempat lain, prajurit biru melaporkan jika Lim Feng dan Lu Yin telah berhasil masuk ke wilayah keluarga Gongsuki. Ternyata, Komandan Zhang mengutus 2 orang untuk menyelidikinya. Namun di perjalanan, kedua orang tersebut tengah dikerjain oleh Lutong menggunakan jebakan sakti. Kedua prajurit itu pun tampak ragu setiap melangkah karena ia tahu jika keluarga Lu Yin sangat pandai dalam membuat mekanisme. Hal ini terbukti dengan kesalahan mereka menginjak salah satu jebakan itu. Lu Yin akhirnya sampai di aula keluarga Gongsu. Di sana ia terlebih dulu harus memecahkan kode agar selamat dari jebakan ruangan. Setelah berhasil, muncul Qi menyambutnya sambil mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lu Yin. Tak mau buang waktu, Lu Yin lalu menyerahkan gulungan itu. Di tempat lain juga, terlihat Lim Feng berhasil masuk dengan menyamar.
Tujuan Luyin menyerahkan gulungan itu pun selesai. Namun karena ada permasalahan di masa lalu, ia tampaknya ingin menyerang Qi. Lapisan gulungan itu pun ia kendalikan menjadi tangan besi. Luyin kemudian menyerang Gongsuki. Namun di sisi lain, Qi yang terlihat telah mati ternyata masih hidup. Tubuhnya yang hancur oleh Luyin itu merupakan boneka buatannya. Saat ini ia mempergoki Ling Feng di ruangan yang lain. Ling Feng dan Mu masih belum tahu dirinya sedang diawasi. Mereka terus mencari benda yang disembunyikan oleh Qi. Tak lama kemudian, Mu akhirnya ditawan. Ling Feng berusaha menyerang, tetapi Qi dengan mudah menahan serangan tersebut. Qi kemudian mulai mempengaruhi Ling Feng dengan mengatakan jika yang membunuh kedua orang tuanya itu tak lain adalah Luyin, kakak angkatnya. Dia merupakan asli keluarga Gongsu. Sempat Ling Feng tak yakin ucapan itu. Dengan memperlihatkan Luyin, di sini Qi bertanya kebenaran di masa lalu. Kenapa Luyin sampai berkhianat kepada keluarga Gongsu? Karena tak sadar sedang dijebak, Luyin ungkapkan alasannya dengan polos. Tentu perkataannya itu membuat Ling Feng kecewa. Qi juga terlihat senang karena trik adu dombanya berhasil. Ia kemudian mempertemukan mereka berdua. Luyin yang tak sabaran ingin menyerang Qi terkejut. Ia sendiri tak menyangka jika Ling Feng mendengar perkataannya tadi. Dengan kemarahan, Ling Feng lalu menyerang kakak angkatnya. Dalam pertarungan ini, Luyin berusaha menjelaskan, akan tetapi Ling Feng menghiraukannya. Tak lama kemudian, mekanisme ruangan ini aktif. Semua ini dikendalikan oleh Qi. Luyin yang tahu rahasia ini mencoba menyelamatkan Ling Feng. Ia juga mengorbankan dirinya. Melihat itu, Ling Feng teringat dengan ciri-ciri orang yang telah menyelamatkannya di masa lalu. Ling Feng sadar jika Luyin adalah orang itu dan bukan Komandan Zhang. Dengan segera, ia lalu menolong kakaknya yang terluka. Di perjalanan, Luyin menceritakan kebenaran di masa lalu, jika dia dan ayahnya Ling Feng adalah sahabat. Saat itu Luyin tahu niat jahat Gongsuki, ingin membinasakan pemerintah dinasti. Sang kaisar hanya setuju dengan laporan palsu Gongsuki, jika mekanisme penghancur itu dibuat semata-mata untuk pertahanan militer. Luyin dan ayahnya Ling Feng berusaha menggagalkan rencana jahat tersebut, karena demi menyelamatkan orang banyak. Gulungan itu pun Luyin titipkan kepada seorang prajurit biru pembasmi iblis, yang tak lain adalah sahabat perempuannya. Untuk menghilangkan jejak, Luyin bergabung dengan biru. Namun ia tak menyangka kemarahan Gongsuki justru membantai semua keluarga Tang. Saat itu Luyin mencoba membantu, namun semua telah terlambat dan hanya bisa menyelamatkan Ling Feng seorang. Kini Ling Feng telah tahu semua kebenaran itu. Luyin juga menjelaskan maksud dibuatnya ilmu sihir ajaib, yaitu untuk mengendalikan pohon dewa dan menjinakkannya ketika telah berubah menjadi mekanisme penghancur yang dikendalikan sihir jahat. Menyelamatkan banyak orang dengan ilmu sihir ajaib adalah tugas dari keluarga Tang. Ling Feng yakin betul dengan ucapan itu. Tak lama kemudian, Mu datang membawa perahu. Dengan segera juga Ling Feng mencoba meraihnya, namun di sana Luyin akhirnya meninggal. Ia terlihat senang dan puas karena bisa merawat Ling Feng sampai saat ini. Di sisi lain, kedua prajurit utusan Komandan Zhang tampak terharu melihat mereka. Namun mereka harus menangkap Ling Feng, karena ini adalah tugas dari Biro. Pertarungan pun kembali terjadi. Ling Feng berhasil mengalahkan mereka berdua. Orang-orang dari Gongsu datang. Ling Feng kemudian meminta kedua orang ini membawa mayat Luyin naik ke kapal. Singkat cerita, mereka pun tiba. Kedua prajurit ini memberitahu Ling Feng tujuannya, tak lain memata-matai Luyin. Namun tak disangka keadaan berubah seperti ini. Lutong yang melihat kakaknya pulang tak bernyawa histeris. Di malam itu mereka mengkremasi mayat Luyin dengan kesedihan. Lutong memberikan salinan gulungan asli yang dirahasiakan Luyin kepada Ling Feng.
Lim Feng sejenak heran. Ia kemudian mencoba mempelajari gulungan sihir ajaib itu. Di sisi lain, kedua prajurit juga merasakan kesedihan. Namun mereka menaruh curiga terhadap Mu, gadis kecil ini, karena berperilaku aneh ketika berada di wilayah Gongsu kemarin. Di tempat lain, Lim Feng merasa ada yang tak beres. Tiba-tiba Lutong datang minta untuk dipijat. Saat itu Lim Feng menghindar. Tanpa disadari, lampu terjatuh seakan membakar gulungan sakti itu. Lutong yang asli pun datang. Ia terkejut melihat perempuan yang menyerupai dirinya. Menyadari gulungan akan terbakar, Lim Feng dengan cepat mengambilnya. Prajurit yang melihat Lutong palsu ini juga heran dengan kelakuannya. Di sini terungkap, jika wanita yang menyerupai Lutong itu adalah Mu, si gadis kecil. Ia kemudian berubah dengan tubuh dipenuhi akar. Mu lalu berkata, ilmu sihir ajaib membuat semua orang menjadi bertarung. Ia meminta dirinya untuk dibakar. Tak lama dari itu, anak buahnya yang bertubuh kekar datang dan membawanya pergi. Mendengar ucapan Mu tadi, Lim Feng berpikir, apa mungkin anak itu adalah pohon dewa yang sesungguhnya? Ternyata memang benar, Mu adalah wujud dari pohon dewa. Di sana tampak Qi meminta gulungan sihir ajaib. Ia belum tahu jika Mu pembantunya ini adalah wujud dari pohon dewa. Penyamaran ini bagian dari rahasia Gu, sahabatnya. Qi tak terima semua ini. Ia merasa dipermainkan oleh Gu. Anak buah Gu dengan pukulan kapak lalu melumpuhkannya. Gadis kecil atau pohon dewa ini sendiri berterima kasih kepada Qi karena telah menciptakan wujud barunya, yaitu patung raksasa yang terbuat dari kayu pohon dewa. Ia juga terlihat akan mengisi dan mengaktifkan patung tersebut. Sebelum itu, ia bertanya kepada Gu mengenai keinginannya karena telah membantu. Gu menjawab, jika biro pembasmi iblis harus dimusnahkan sebab telah menghancurkan segel 4 penjuru. Ia kemudian pergi bersama anak buahnya. Begitu juga dengan pohon dewa yang telah berubah menjadi mekanisme penghancur dan bersiap membasmi semua orang, tak terkecuali biro pembasmi iblis. Komandan Zhang yang telah tahu informasi itu segera meminta agar semua penduduk dievakuasi. Lim Feng juga telah bersiap bersama teman-temannya. Mekanisme perusak itu telah tiba di kota. Penduduk tak berdosa mulai diserang. Lim Feng yang melihat ini mencari cara mengalahkan patung raksasa itu. Ia meminta kedua prajurit temannya mencari raja serangga kayu yang mungkin bisa digunakan untuk mengalahkan patung raksasa itu. Di tempat lain, prajurit dari golongan terbuka berbagi tugas. Salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan lebih berubah menjadi monster raksasa dan menghadapi patung dewa. Lim Feng dan Lutong berusaha masuk ke dalam patung itu. Dengan usaha yang keras, mereka pun berhasil. Kedua prajurit temannya itu salut dengan keberanian mereka. Setelah di dalam, Lim Feng dan Lutong diserang iblis pohon. Mereka cukup kewalahan karena jumlah iblis pohon tersebut sangat banyak. Di saat terdesak, tiba-tiba Raja Serangga datang membantu dan menggerogoti iblis pohon. Ternyata bantuan ini berasal dari kedua temannya itu. Di lain sisi, prajurit terbuka yang bertugas menghalangi patung dewa juga mulai kelelahan. Tampak mereka berjuang sekuat tenaga melawan. Lim Feng bersama teman-temannya saat ini terkepung. Dengan kekuatan senjatanya, ia kemudian berhasil lolos. Namun tak disangka, mereka terjebak dan terpisah di sebuah lorong rahasia. Lim Feng kini bertemu dengan Mu yang merupakan pohon dewa sebenarnya. Ia menawari Lim Feng kerjasama dengan menjelma seperti orang-orang yang dikenali. Sepertinya Lim Feng terbawa ilusi, namun ia justru berbalik membuat serangan. Pohon dewa marah. Ia kemudian merasuki Lutong dan kedua temannya. Tak ada pilihan, Lim Feng terpaksa menghadapi mereka. Namun ia sendiri takut untuk melukainya. Di saat kesulitan itu, tiba-tiba Lu Jin datang dan berkata, jika ini adalah bantuan terakhirnya yang akan diberikan kepada Lim Feng. Ia berpesan agar Lim Feng lebih mandiri hidup tanpanya. Pedang yang dulu pernah menolong mereka pun dicabut secara bersama.
Lim Feng teringat saat-saat indah dengan sang kakak. Lu Yin sendiri mulai sirna. Mekanisme ruangan itu pun kembali aktif dan menyadarkan mereka semua karena benturan-benturan dari balok kayu. Lim Feng sejenak teringat dengan tulisan gulungan sihir ajaib. Ia ternyata mulai memahami tulisan itu. Kekuatan pedangnya juga mampu dia aktifkan. Cahaya dari sihir ajaib tampaknya menjinakkan pohon dewa. Lim Feng kemudian membacakan mantra itu. Dengan seketika, pohon dewa tersedot dan berubah menjadi benih ajaib. Semua teman-temannya sadar. Mereka merasa kesakitan tak mengetahui apa yang telah terjadi. Singkat cerita, patung dewa itu pun roboh. Semua orang kini terselamatkan. Atas jasa para prajurit biru, mereka yang dari kalangan terbuka diangkat jabatannya. Namun prajurit dari kalangan khusus justru tak terima semua itu. Tampak kedua rekannya Lim Feng memprotes tak terima. Lim Feng lalu menghadap ke Komandan Zhang dan memberikannya benih ajaib. Komandan Zhang akhirnya tahu jika pahlawan sebenarnya adalah mereka dari kalangan khusus. Komandan lalu memberikan permintaan kepada Lim Feng. Namun ia hanya ingin nama Lu Yin kakaknya diangkat menjadi kesatria meski telah gugur. Tentu hal ini bertentangan dengan aturan biru. Komandan Zhang marah. Ia lalu menyuruh seseorang menghadap. Ternyata kenaikan pangkat dan jabatan Lu Yin diwakilkan kepada Lu Tong. Kematian Lu Yin tak menyisakan nama dari biro ini. Ia tetap dikenal sebagai kesatria. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan seragam baru yang digunakan Lu Tong. Komandan Zhang sendiri mengakui kehebatan mereka dan film pun selesai.